Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abi Pangestu. Saya dari Universitas PGRI Kanjuran Malang. Di sini saya akan memaparkan temuan saya di lingkungan sekitar yang nantinya akan saya jadikan artikel di Kompasiana. Nanti teman-teman bisa ngecek di Kompasiana saya, yaitu Abi Pangestu. Nanti bisa saya cantumkan link di bawah ya. Nah, jadi tema yang saya angkat dari lingkungan saya yaitu masyarakat di lingkungan saya cenderung masih abai atau masih lalai dalam menjaga kebersihan rumahnya. Alasan saya mengapa saya mengangkat tema ini. Nah, jika lingkungan kita tidak bersih, kan kita tidak nyaman ya tinggal di sana, bisa menyebabkan penyakit atau bisa bahkan ada nyamuk. Nah, di situ saya mengangkat ini sebagai kepedulian saya terhadap lingkungan saya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa sih dampak membuang sampah? Pasti itu ditanyakan. Nah, dampak membuang sampah di lingkungan sekitar rumah kita itu lingkungan kita menjadi kotor. Satu, nanti bisa menjadi rumah bagi hewan seperti ular. Ular kan suka tempat-tempat yang kotor begitu ya. Yang kedua, bisa banjir. Nah, kenapa kok bisa banjir? Nah, kalau kita membuang sampah sembarangan, misal kita membuang sampah di sungai. Nah, sungai itu kan kita tidak tahu nanti di tengah sungai ada batu atau ada ranting-ranting. Nah, kalau kita membuang sampah yang tidak dapat diurai oleh alam seperti sampah plastik, nah sampah tersebut akan nyangkut dan nantinya akan menyumbat saluran air atau sungai ya. Nah, jadinya kalau hujan deras itu bahaya bagi kita sendiri. Air sungai atau air gorong-gorong itu bisa naik ke lingkungan kita. Nantinya kita akan banjir dan merugikan kita sendiri pastinya. Barang-barang elektronik kita bila banjir itu sayang, kan belinya mahal ya. Nah, yang selanjutnya, sampah menumpuk. Siapa sih yang suka sampah menumpuk ya? Kalau sampah menumpuk itu bau pastinya kalau lama-lama. Kalau sampah kayak buah-buahan gitu kan, kalau kita buang di tanah nantinya bisa terurai. Nah, kalau sampah plastik ini tidak bisa terurai oleh tanah ya. Jadi saya simpulkan kita mewariskan sampah, bukan mewariskan uang kepada anak cucu kita nanti. Nah, yang selanjutnya yang saya singgung yang pertama tadi, menyebabkan nyamuk. Karena nyamuk itu suka tempat-tempat yang kotor. Bila kita membuang kaleng bekas, dan ya kan air itu akan terwadai di situ ya, gak bisa langsung ke tanah. Nah, nyamuk itu suka bertelur di tempat-tempat seperti itu. Ya kalau nyamuk biasa ya, yang ditakutkan nyamuk demam berdarah yang nantinya bila menggigit kita atau orang tua yang kita sayangi atau teman-teman kita akan menjadi demam. Ya amit-amit kalau kita masuk rumah sakit ya. Yang selanjutnya infeksi kulit. Nah, ini infeksi kulit disebabkan oleh sampah. Mengapa? Menurut saya, kalau kita membuang sampah sembarangan, nantinya kan lingkungan kita kotor dan nanti menyebabkan banjir tersebut kan. Nah, banjir itu pasti banyak kuman di dalam air tersebut. Jadi infeksi kulit ini bisa kita hindari ya dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang selanjutnya, mengapa alasan saya mengangkat tema
mengangkat tema atau mengangkat masalah di lingkungan saya, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang kedua, itu manfaat jika kita membuang sampah pada tempatnya. Yang pertama, lingkungan menjadi bersih. Siapa sih dari kita yang tidak suka dengan lingkungan bersih? Lingkungan kita nyaman, lingkungan kita sehat kan. Lingkungan bersih itu enak lah kita buat aktivitas itu. Jika ada sampah yang berkeliaran kan nggak enak ya dilihat. Jadi kalau ada lingkungan kita bersih, kita jaga, kita rawat gitu, insya Allah nanti hewan-hewan seperti ular, nyamuk itu tidak tinggal di lingkungan kita atau tidak bisa berkembang biak di lingkungan kita. Yang selanjutnya, mengurangi pencemaran. Kok bisa sih mengurangi pencemaran? Nah, menurut saya mengurangi pencemaran itu dengan membuang sampah pada tempatnya kan. Nah, kalau kita membuang sampah pada tempatnya, nanti jadinya tidak ada bakteri-bakteri yang akan berkumpul di rumah kita. Nah, misal ya, kita membuang sampah pada tempatnya, tidak pada tempatnya maksudnya, tidak pada tempatnya, nanti akan ada bau tidak sedap, menimbulkan lalat. Nah, lalat ini bila hinggap di makanan kita, nah kan lalat nggak tahu ya habis dari mana, habis dari kotoran, habis dari pokoknya lalat kan kotor-kotor ya sukanya. Nah, itu bila dia hinggap di makanan kita, nah kita kan makan nanti otomatis mencemari ya. Maksudnya membuat kita sakit perut nantinya, bahaya bagi kesehatan kita. Nah, itulah yang dapat mengurangi resiko penyakit-penyakit di lingkungan kita. Yang selanjutnya, menciptakan lingkungan sehat. Nah, ya seperti tadi, lingkungan sehat itu dimulai dari kita. Nah, kita bila menempatkan sampah pada tempatnya, nah insya Allah kita akan terhindar dari penyakit. Yang selanjutnya, menjaga untuk kelestarian anak cucu kita. Kok bisa? Nah, gini, jadi kalau kita membuang sampah pada tempatnya, nanti anak cucu kita itu akan mendapatkan hasilnya juga. Kenapa? Jika kita membuang sampah sembarangan, nantinya tanah itu kan akan menjadi tandus ya. Kayak plastik-plastik di tanah itu kan nggak bisa terurai. Misal anak cucu kita nanti mau menanam buah, kan kalau tanahnya tandus nggak bisa ditanami. Nah, itu yang alasan saya mengapa untuk kelestarian anak cucu kita. Yang ketiga, mengapa saya mengangkat tema ini, yaitu ini cara saya, mungkin usulan saya, 3 cara menjaga lingkungan. Yang satu, mengingatkan sesama. Nah, jika kita saling mengingatkan antar sesama, pasti enak lah. Nggak mungkin orang kita ingatkan, Mas jangan buang sampah sembarangan, nanti dia marah. Nanti ya bisa saja marah, tapi kan kita mengingatkan agar untuk kebaikan kita bersama. Yang kedua, memilah sampah. Mengapa harus dipilah? Kan sampah itu beragam ya, ada sampah kaleng, ada sampah yang organik. Nah, itu biasanya di tempat-tempat umum itu dibeda-bedakan. Nah, mengapa harus dipilah? Nah, nanti itu kita bisa memilah sampah dari rumah agar penanganannya lebih tepat. Bila sampah organik itu kita tanam, nah sampah seperti kaleng, plastik-plastik itu bisa kita bakar atau kita buang ke TPS. Seperti itu. Yang terakhir, membuat kegiatan rutin di kampung, bisa bersih-bersih. Biasanya kan kalau di kampung itu enak ya, ada kegiatan bersih-bersih bersama, tadi menjaga lingkungan kita bersama agar lebih sehat. Nah, jadi kesimpulan dari saya mengangkat tema kali ini, agar lingkungan di sekitar kita bisa menjadi bersih, sehat untuk anak cucu kita. Mungkin sekian penyampaian materi yang akan saya menjadikan artikel. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.